Peperangan antar layer 2 pun dimulai dengan Arbitrum meluncurkan token ARB mereka yang telah lama ditunggu. Dengan ZK Sync juga meluncurkan jaringan ZK EVM mereka untuk memulai onboarding projects ke chain. Ayo Cryptosias cepat merapat dan ayo kita lihat ZK Sync ZK EVM. Pastikan Cryptosias nonton sampai habis karena kalau memang kemarin ini belum sempat ikut ke bagian airdrop ARB, ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencari tahu cara untuk memenuhi syarat mendapatkan airdrop di masa mendatang. Dan sebelum kita mulai hari ini, kami dari tim Crypto Discover ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kami berharap semuanya berjalan lancar sampai saat ini, Cryptosias. Hal pertama yang perlu kita ketahui tentang ZK EVM adalah bagaimana ZK EVM kalau dibandingkan dengan Ethereum Layer 2 yang sudah ada. Ada beberapa perbedaan utama. Pertama, di Optimism dan Arbitrum, penarikan dapat memakan waktu hingga 1 minggu untuk menarik aset dari chain karena mekanisme keamanan. Karena adanya periode 7 hari untuk mengecek setiap penipuan yang terjadi pada chain. Sementara dengan ZK EVM, penarikan dapat diproses secara otomatis. Dan keamanan juga berbeda. Karena chain seperti Arbitrum dan Optimism mengandalkan incentivized actors untuk membuktikan penipuan, sedangkan ZK EVM hanya mengandalkan matematika. Berikutnya juga ada biaya transaksi. Biaya transaksinya berbeda dengan biaya pada ZK EVM jauh lebih murah karena jumlah data yang kecil yang perlu diposting secara on-chain. Jadi secara teori, ZK EVM bisa menjadi peningkatan besar dibandingkan blockchain layer 2 lainnya saat ini. Sekarang kita akan melihat ZK Sync. ZK Sync meluncurkan chain era ZK EVM mereka minggu lalu, membuatnya menjadi ZK EVM pertama yang meluncurkan mainnet. Pada dasarnya, ZK Sync menggunakan teknologi yang disebut ZK Rollups yang memungkinkan sejumlah besar transaksi off-chain digabungkan bersama dan diverifikasi menggunakan Zero Knowledge Proofs sebelum dikirim ke jaringan Ethereum sebagai satu transaksi. ZK EVM adalah EVM, Ethereum Virtual Machine, yang berfungsi penuh dan bekerja di atas ZK Rollup, yang memungkinkan pengembang membuat smart contract yang dapat dijalankan dengan tingkat keamanan dan fungsionalitas yang sama seperti pada jaringan Ethereum utama. Perbedaan utama dengan ZK EVM adalah bahwa semua transaksi dan eksekusi kontrak diverifikasi menggunakan ZKP, yang berarti eksekusi smart contract dapat dilakukan secara off-chain tanpa memerlukan perhitungan yang mahal untuk dieksekusi di jaringan Ethereum. Ini sangat mengurangi gas fees yang terkait dengan deployment dan pelaksanaan smart contracts di Ethereum. ZK EVM dibangun menggunakan programming language Rust dan dirancang agar kompatibel dengan tools dan infrastruktur Ethereum yang ada, sehingga memudahkan pengembang untuk memindahkan kontrak dan aplikasi mereka yang ada ke ZK Sync. Jadi secara keseluruhan, ZK EVM adalah key komponen dari infrastruktur ZK Sync yang memungkinkan platform untuk menawarkan processing transaksi berbiaya rendah dan kinerja tinggi serta pelaksanaan smart contract sambil menjaga keamanan dan kepercayaan jaringan yang dimiliki Ethereum. Lalu siapa saja yang berencana untuk meluncurkan proyek mereka di ZK Sync? Dan yang lebih penting lagi, kira-kira proyek mana saja yang dapat Cryptosias coba saat ini untuk bisa memenuhi syarat mendapatkan airdrop ke depannya? Saat ini memang belum ada banyak proyek yang diluncurkan di jaringan. Tetapi ada beberapa proyek yang sudah direncanakan termasuk Uniswap, SushiSwap, 1inch, Balancer, dan banyak lagi. Dipercaya bahwa proyek-proyek ini akan diterapkan dalam beberapa bulan mendatang karena jaringan akan mendapatkan semua fitur penting seperti oracles, bridges, block explorers, dan infrastruktur penting lainnya. Untuk daftar lengkap proyek yang berencana diterapkan di ZK Sync, pastikan Cryptosias buka halaman ekosistem yang ada di situs web ZK Sync yang sudah kami masukkan di kolom deskripsi. Sampai proyek besar itu diterapkan, inilah yang bisa Cryptosias lakukan. Pertama, bridge dana kalian ke ZK Sync dengan Rhino Finance dan Multichain yang tampaknya telah menjadi bridge paling populer untuk bridging dari ZK Sync dan ke ZK Sync. Dua, tukarkan beberapa token menggunakan SyncSwap dan Mute.io, keduanya memiliki TVL sekitar 4 juta dolar. Dan ketiga, pastikan untuk mengawasi DeFi lama page di ZK Sync yang akan mencantumkan proyek baru yang diluncurkan di chain. Ingat Cryptosias, kali ini kalian mungkin memiliki waktu 1 tahun untuk mencoba ZK Sync supaya bisa memenuhi syarat untuk menerima airdrop. Jadi tidak perlu terburu-buru. Tapi biasanya ada untungnya menjadi salah satu pengguna yang datang lebih awal. Ingat, kalau ini bukanlah sebuah financial advice atau nasihat keuangan. Lakukanlah riset kalian masing-masing Cryptosias. Kami sekedar memberikan informasi seputar kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan airdrop di chain baru yang cukup promising dan populer di crypto space. Pertama ada Arbitrum dengan token rilis mereka. Dan kali ini ada ZK Sync juga dengan ZK EVM.
Dan untuk Cryptosias yang mungkin penasaran tentang Arbitrum, kalian bisa tonton video kami di sini ya. Bayangkan saja kalau Cryptosias mendapatkan airdrop Arbitrum dengan menjadi salah satu pengguna awalnya dan bisa mendapatkan sekitar 1000 Arbitrum saja. Sekarang Arbitrum yang ada di harga $1.15 mungkin berarti kalian sudah bisa memiliki $1000 begitu saja. Jadi kami pun berharap dengan konten ini tentang ZK Sync, Cryptosias juga bisa ikut mencoba menggunakannya supaya bisa mendapatkan airdrop di masa depan. Pastikan Cryptosias untuk subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kesempatan dan update lainnya yang ada di Cryptospace. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share konten kami ya Cryptosias. Saya Leo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.